sekarang dan sampai selama-lamanya Engkau tidak berubah. Sementara hidup kami pasang surut silih berganti, dan begitu banyak perubahan kami alami. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang terhimpun di dalam gereja Tuhan, kiranya mengerti hal-hal yang tidak berubah, hal-hal yang bernilai kekal di tengah ancaman segala macam perubahan. Kami tahu bagaimana bertahan, mempertahankan, dan tetap berpijak kepada kebenaran yang kekal. Pada saat ini kami hendak belajar kembali firman Tuhan. Terima kasih atas saat teduh berikut ini Tuhan. Berkatilah kami yang dewasa dan anak-anak kami dalam kelas mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan. Firman Tuhan sore hari ini kita dengar dan ikuti pembacaan dari Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat 20 bagian B sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-24 saya bacakan untuk kita sekalian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya hendak mengajak kita untuk mengenang suatu peristiwa bersejarah, peristiwa yang besar yang terjadi kurang lebih 90 tahun yang lampau pada tanggal 31 Oktober 1517. Oktober 31 1517 di banyak gereja aliran utama itu dirayakan sebagai hari reformasi. Pada hari itu seorang rahib yang bernama Martin Luther, dia memakukan 95 dalil atau 95 tesis yang diperhadapkan merupakan tantangan kepada gereja pada waktu itu. Martin Luther sang rahib ini mengajak para pimpinan gereja untuk membahas, mendiskusikan, dan kalau perlu berdebat sehubungan dengan dalil-dalil yang dituliskan. Karena Luther sang rahib yang mendapat banyak kesempatan mempelajari Alkitab, dia melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran dan praktek-praktek gereja yang sudah menyimpang dari kebenaran yang semestinya. Peristiwa itu kemudian berlanjut menjadi sebuah gerakan yang dikenal sebagai reformasi, dan kemudian gereja-gereja yang sekarang kita kenal di luar gereja Roma Katolika disebut gereja-gereja dalam aliran reformasi. Saudara-saudara, dalam rangka peringatan tersebut, saya hendak mengajak kita mengangkat sebuah tema, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Sebuah slogan dalam bahasa Latin yang tercetus di abad ke-17 yang berarti gereja yang telah direformasi senantiasa perlu direformasi. Kurang lebih seperti itu. The church reform always to be reformed. Gereja yang sudah mengalami reformasi masih tetap perlu senantiasa direformasi. Apa maksud dari slogan ini, saudara-saudara? Ini adalah slogan yang sangat penting sekali. Untuk mengerti makna slogan ini, pertama mari kita memperjelas, menjernihkan pengertian kita mengenai reformasi.
Kalau kita ditanya apa itu reformasi, bagaimana jawab saudara? Apa itu reformasi? Apa itu definisi dan apa pengertiannya? Indonesia sedang mengalami era reformasi. Sesudah Orde Baru, sekarang era masuk era reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi seringkali orang pikir itu adalah suatu pembaharuan. Dan di dalam pembaharuan ada banyak perubahan-perubahan. Reformasi bukan sekedar pembaharuan demi perubahan. Kalau reformasi diartikan sebagai suatu pembaharuan demi sebuah perubahan, saudara-saudara, maka seringkali malah terjadi tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang kebablasan. Kalau kita melihat gereja, ada yang mengartikan reformasi sebagai pembaharuan. Ada yang mengartikan Ecclesia Reformata Semper Reformanda dengan the church reform always reforming. Jadi gereja yang sudah reformasi selalu mesti berubah. Dan karena mereka mempunyai pemahaman bahwa reformasi adalah perubahan atau pembaharuan demi perubahan, maka sedikit-sedikit itu mereka mengadakan pembaharuan. Memang segala sesuatu yang berpredikat baru itu menarik, ya kan? Kalau kita ketemu teman, kita lihat sepatunya kinclong sekali, wah sepatu baru ya, keren, sepatu baru, senang, baju baru, style rambut baru, punya rumah, bosan sudah lihat warnanya abu-abu terus, ganti dengan orange, cat baru. Dalam kamar kita ganti warna yang baru. Kalau ada produk dipasangi label baru, wah orang rame-rame mau beli. Di dalam gereja ada kecenderungan orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara. Ada perasaan bosan dengan sesuatu yang begitu-begitu saja. Liturgi, bikin liturgi yang baru. Sudah punya pengakuan iman, kredo. Wah rasanya kok setiap minggu kenapa bacakan semua kredo pengakuan iman rasuli, ganti pengakuan iman yang lain. Lagu-lagu, bosan lagu-lagu yang lama. Ada gereja-gereja yang bahkan sudah tidak punya buku him lagi. Suatu hari saya antar Karisa les piano. Guru piano itu juga adalah seorang pemain piano dan organ di dalam sebuah gereja yang besar. Lalu dia mengajar Karisa dari satu buku him. Buku him itu begitu bagus. Di dalamnya selain lagu-lagu yang sangat klasik, juga ada litani, pembacaan bersautan, ada kutipan firman Tuhan untuk keluarga, ada kata-kata mutiara, ada quotes untuk keluarga-keluarga Kristen. Oh, buku itu bagus sekali. Tapi kemudian ngobrol-ngobrol dengan guru itu, ternyata di gerejanya buku itu sudah tidak ada lagi, saudara-saudara. Sudah disingkirkan dari ruang kebaktian. Gak tahu dibuang kemana atau didonen kemana. Ganti semua lagu. Jadi gereja itu sekarang sudah tidak nyanyi lagu-lagu hit. Apakah itu reformasi? Ada begitu banyak lagu-lagu yang bagus. Tidak semua yang lama itu jelek. Kita harus berhati-hati. Kalau habis mandikan baby, memang air bekas mandi itu harus dibuang karena air itu sudah kotor, bukan? Tapi hati-hati, waktu buang air tersebut, jangan babynya juga dibuang di dalam. Sebab ada sesuatu yang bagus di dalam. Tidak semua harus dibuang. Ada yang mengatakan, mengapa harus selalu mengatakan Alkitab ini tidak ada salah? Mengapa mengatakan bahwa Alkitab berwibawa tertinggi? Ada begitu banyak perubahan. Lalu sekarang ada temuan-temuan. Ada gerakan yang disebut Jesus Seminar. Itu ada sekelompok ahli. Mereka kemudian menyumbangkan pendapat mereka. Mereka pakai semacam tali ada warna macam-macam. Ada yang merah, ada yang pink, ada yang biru, ada yang putih, ada yang hitam. Itulah kurang lebih. Lalu mereka, karena mereka orang-orang pandai semua, profesor-profesor teologi, ahli kepurbakalaan, ahli bahasa asli dan sebagainya, mereka mempelajari
Perjanjian Baru, Injil. Apakah khotbah di bukit? Kalau misalnya Tuhan berkata berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, itu betul perkataan Yesus atau tidak? Lalu masing-masing memberikan vote. Kalau merah itu artinya perkataan Yesus yang betul. Kalau pink, itu mungkin betul perkataan Yesus yang asli, mungkin tidak. Kalau black, itu sudah pasti bukan perkataan Yesus. Jadi mereka itu kemudian menentukan yang mana kata-kata Tuhan Yesus yang asli, mana yang bukan. Saudara-saudara, gerakan ada semacam itu di dalam gereja. Ya. Ada yang bicara mengenai Jesus history. Yesus sejarah itu sebetulnya Yesus yang mana? Mereka kemudian mengitafsir, apakah betul Yesus ini mati? Apakah dia menikah atau tidak? Apakah dia dikubur? Lalu ada yang mengatakan, no, dia lari bahkan ke Kashmir. Ada yang lari kemana? Mereka punya tafsiran-tafsiran, dan itu diajarkan di dalam gereja. Di Indonesia ada sebuah gereja, sinode besar. Mereka mengadakan pembaharuan tata gereja. Di dalam pembaharuan tata gereja itu kemudian ada pendapat-pendapat yang disisipkan bahwa pengakuan iman rasuli seperti kredo itu hanya warisan dari gereja-gereja reformasi. Bagus sekali kata-katanya. Credo Apostolikum yang sedang kita pelajari di kelas katekisasi itu adalah warisan gereja-gereja reformasi. Kalau kita tanya kepada pendeta-pendetanya, apakah kamu percaya seperti kamu berikrar setiap minggu mereka pimpin kebaktian? I believe, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, lahir dari anak darah atau perawan Maria. Kamu mengatakan kamu percaya, kamu betul-betul percaya atau tidak? Ternyata banyak pendeta itu sudah tidak percaya, sudah. Tapi mereka memimpin kebaktian, mengikrarkan pengakuan iman tersebut. Lalu kalau kita tanya, kenapa tidak dipasang kata amin di belakang? Sesudah selesai 12 pasal pengakuan iman, tidak mau sebutkan amin. Mengapa? Karena mereka di dalam hatinya tidak bisa bilang amin kepada pengakuan iman tersebut. Tapi mereka merasa diri sebagai seorang Kristen yang modern. Bukankah perlu ada pembaharuan? Itu pemikiran mereka. Akhir-akhir ini banyak denominasi besar terancam perpecahan. Karena apa? Karena sebagian setuju dengan gerakan homoseksual. Mereka mengorden pasangan-pasangan homoseksual yang menikah dalam gereja. Bahkan pendetanya ada yang mengaku dirinya homoseksual. Ada pendeta yang lesbian dan mereka diorden sebagai pendeta. Lalu pendeta lesbian ini menikah dengan sesama jenis dan diteguhkan. Itu terjadi di dalam gereja. Mereka merasa itu adalah sebuah pembaharuan, saudara-saudara. Dulu memang mereka tidak setuju dengan homoseksual, tapi sekarang menurut mereka Allah pun mempunyai pemikiran yang lain. Reformasi, pembaharuan. Bukankah gereja harus selalu reformasi? Ini yang saya katakan, reformasi kebablasan. Semalam saya telepon ngobrol dengan Pak Somima, terkenal pendeta Somima. Saya baru mendengar bahwa satu aliran gereja yang keras ternyata sudah pecah, saudara-saudara, karena aliran gereja yang begitu ketat, sangat mirip dengan aliran Anis. Gereja ini juga sebagian setuju tentang pernikahan homoseksual karena berpikir itulah reformasi. Hati-hati, tidak semua yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Waktu Luther mengadakan sebuah gerakan yang kemudian hari disebut reformasi, apa yang Luther perjuangkan? Apakah dia sekedar ingin mengadakan pembaharuan demi sesuatu yang baru, demi suatu perubahan? Tidak. Dia mengadakan sebuah tesis, mengusulkan tesis-tesis itu. Dia sebetulnya tidak ingin gereja itu pecah. Dia hanya mau supaya gereja meninjau kembali semua ajaran gereja pada waktu itu. Dan syukur-syukur menyadari, mengakui, lalu kembali kepada ajaran yang semestinya.
bukan untuk sesuatu yang baru, tetapi kembali kepada yang asli, yang semestinya. Keselamatan hanya karena iman, bukan karena amal sedekah, bukan karena memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja, maka dosa bisa diampuni. Itu adalah ajaran yang salah. Kita diampuni karena kita percaya kepada penebusan Kristus. Karena iman kita kepada penebusannya, kita diselamatkan. Itu ajaran yang benar. Jadi waktu kita bertanya apakah arti reformasi, mari saya akan mengajak kita mengkaji kata ini. Reformasi. Akar kata dari reformasi itu apa, saudara? Form. Reform. Akar katanya form. So, mengapa harus ada reform? Karena form itu sudah mengalami deform. Jadi form itu bentuk semula mengalami deformasi, penyimpangan bentuk atau kerusakan bentuk, sehingga dia perlu di-reform, dikembalikan ke form yang semula. Jikalau kita mengerti kebenaran ini, maka itu adalah suatu permulaan yang baik untuk kita mengerti Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang sudah direformasi, senantiasa masih perlu direformasi. Mari kita melihat kebenaran mengenai gereja. Tuhan Yesus berkata di Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini, minggu lalu saya sudah menjelaskan, apa itu batu karang ini? Petra, di atas Petra. Maksudnya apa itu Petra? Sebelumnya Tuhan kan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Kalau mereka bilang, oh, di masyarakat beredar banyak isu yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, dan sebagainya pendapat. Karena ada kemiripan kesamaan Kristus dengan Elia dan keberaniannya seperti Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan bertanya, tetapi menurut kata kamu sendiri, bukan kata orang, menurut kata engkau pribadi, siapakah aku? Wah, bingung murid-murid. Biasanya kita suka dengar kata orang, kita ikut kata orang. Mendadak Tuhan tanya, jangan kata orang, kata kamu sendiri siapa? Lalu Petrus berkata, menurut Petrus, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Tuhan mau kita mempunyai pengakuan iman pribadi. Itulah credo. Waktu kita masih anak-anak, ayah ibu kita bawa ke gereja, bawa kita ke kelas sekolah minggu. Itu karena orang tua yang beriman. Ada gereja yang membaptiskan anak-anak. Kita dibaptis pada waktu bayi, gak ngerti apa-apa. Malah karena air kita nangis pada waktu itu karena kaget, dingin. Tapi orang tua kita beriman bahwa kita pun adalah anak penugrah di dalam Allah Tritunggal. Tetapi sesudah sampai usia tertentu, menjelang dewasa, anak itu harus mengambil keputusan sendiri. Dia harus konfirmasi apakah yang dulu iman orang tuanya sekarang merupakan iman dia sendiri, tidak. Dulu ayah ibu yang mengatakan mereka percaya. Apakah aku sendiri percaya? Apakah aku bisa mengatakan credo, artinya aku percaya, I believe. Itulah sebabnya ada kelas katekisasi untuk para anak-anak baptisan, kemudian mereka menempuh yang disebut CD dalam bahasa Indonesia atau konfirmasi, confirmation. Tuhan tanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Petrus berkata, engkaulah Mesias yang diurapi Allah, dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata, di atas pengakuan ini, yang kokoh seperti batu karang dan besar seperti Gibraltar itu, aku akan mendirikan eklesiaku. Perhatikan, jadi gereja yang benar berdiri, berpijak, tumbuh dari atas pengakuan, dari atas dasar pengakuan
bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah yang diurapi oleh Allah. Dan Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Jika ada yang namanya gereja, tapi sudah tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah yang hidup, lahir menjadi manusia dari anak perawan Maria, dia tidak percaya seperti itu bukan lagi gereja. Itu sudah mengalami penyimpangan, sudah deformasi. Itulah form yang semula didirikan di atas pengakuan ini. Kemudian kita melihat bagaimana gereja kemudian bertumbuh. Kita membuka kitab Kisah Para Rasul. Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Banyak orang bertobat, 3.000 orang bertobat, dibaptiskan pada hari itu. Kemudian Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4 mencatat bahwa mereka hidup bersama-sama dengan sehati. Setiap hari belajar firman Tuhan. Setiap hari mereka bersekutu berdoa bersama. Setiap hari mereka makan bersama-sama, lalu berbagi bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan ini milikku. Semua menjadi kepunyaan bersama. Lalu ada orang-orang yang memiliki lebih. Mereka menjual tanahnya, menjual harta bendanya, dan mempersembahkan ke kaki rasul-rasul untuk mencukupi kehidupan saudara-saudara yang kekurangan. Indah sekali. Dikatakan kemudian banyak orang percaya, ditambahkan dalam persekutuan itu karena melihat kehidupan gereja yang mula-mula ini. Tetapi saudara-saudara, kondisi seperti itu tidak lama. Di pasal 5 ada peristiwa yang menghebohkan. Pasal 4, Barnabas menjual tanah, mempersembahkan seluruh hasil penjualan itu ke kaki para rasul untuk pekerjaan pelayanan gereja. Di pasal 5 cerita mengenai apa kisahnya? Ada 2 orang, suami istri, Ananias dan Safira. Dia lihat, waduh, Barnabas dikagumi orang karena menjual tanahnya, berikan semua untuk gereja. Mereka juga kemudian menjual tanah mereka, persembahkan kepada para rasul, mengatakan inilah hasil penjualan seluruhnya. Padahal apa? Mereka menyimpan sebagian. Apakah mereka harus memberikan seluruhnya kepada para rasul itu? Tidak. Kenapa mereka harus mengatakan itu adalah seluruhnya? Petrus yang penuh Roh Kudus mengatakan, kamu mendustai Roh Kudus, kamu mendustai Allah sendiri. Lalu Ananias tewas seketika. Istrinya tunggu-tunggu suaminya kirim persembahan, kok nggak pulang-pulang, suruh ke gereja. Ketemu Petrus, dan Petrus bertanya, betulkah itu seluruh hasil penjualan tanahmu? Safira mengatakan, iya. Lalu Petrus berkata, orang yang mengusung suamimu pun masih belum pulang. Dan Safira pun tewas dalam sekejap. Saudara melihat gereja sudah ada masalah. Baru hari-hari pertama gereja itu mula-mula bagus, kemudian sudah mulai menyimpang. Mengapa perjanjian baru menjadi sedemikian tebal? Sudah kita melihat Matius sampai Wahyu, mengapa sedemikian tebal? Tahu mengapa? Ya, karena di dalamnya mencatat begitu banyak persoalan di dalam gereja. Kalau nggak ada persoalan dalam gereja, perjanjian baru ini nggak begini tebal. Setuju? Sudah Kisah Para Rasul, saudara baca surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma. Sudah mengajar doktrin, mulai pasal 12, kemudian nasihat. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, jangan pura-pura. Berarti Paulus menemukan ada orang yang kelihatannya mengasihi, tapi berpura-pura. Hendaklah kalian bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis. Di pasal 14 kemudian ada masalah mengenai makanan. Ada yang makan makanan bekas persembahan berhala, mereka katakan tidak apa-apa, tapi yang lain tersandung. Mereka tidak saling peduli. Paulus katakan, jangan karena makananmu, saudaramu yang sudah ditebus Kristus menjadi terbuang dan hilang. Ada persoalan di dalam gereja. Di dalam
jemaat Korintus, surat berikut, tidak kurang-kurang masalah di sana. Mereka berkelompok-kelompok. Aku ini golongan Paulus, yang lain mengatakan aku golongan Petrus. Lalu yang satu nggak mau kalah, kamu golongan Paulus, kamu golongan Petrus, kami golongan Kristus. Di dalam gereja ada klik-klikan, terjadi keretakan, fraksi dan perpecahan dalam gereja. Kemudian mereka saling bertanding siapa yang punya karunia paling hebat. Yang mengatakan, satu aku punya karunia lidah, yang lain bilang aku punya karunia bernubuat, yang satu mengatakan aku bisa menyembuhkan. Paulus mengatakan, meskipun kamu bisa berbahasa dengan seluruh bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kamu tidak memiliki kasih, kamu seperti tong kosong, seperti gong yang gemerincing, tidak ada arti apa-apa. Saudara lihat, jemaat demi jemaat penuh persoalan. Saudara Korintus, saudara boleh buka Galatia, ada persoalan di sana. Hati-hatilah, jangan kalian saling menggigit, lalu kalian saling membinasakan. Galatia pasal 5. Ada Injil yang palsu di dalam jemaat Galatia. Kemudian surat Efesus, tidak kurang-kurang nasihat Paulus bagaimana menjadi orang-orang yang sudah mengenakan manusia baru. Berarti begitu banyak yang masih hidup dengan pola, cara-cara pikir dan praktek-praktek manusia lama. Selanjutnya surat tinggal teruskan dalam Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, sampai Filemon. Terus di dalam jemaat surat Ibrani, Yakobus, Petrus, selalu ada persoalan, ada nasihat-nasihat. Oleh sebab itulah bapak-bapak gereja mengumandangkan slogan ini. Semua baca sama-sama. Apa? Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah direformasi senantiasa masih perlu terus-menerus direformasi. Mengapa kita perlu reformasi? Karena ada kondisi-kondisi deform, penyimpangan-penyimpangan dari form semula dalam perjalanan gereja. Mengapa itu terjadi? Karena manusia dalam gereja bukan manusia-manusia sempurna. Ketika gereja bertumbuh, orang-orang masuk ke dalam gereja, ada yang sungguh-sungguh sudah bertobat, ada yang belum. Ada yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak bertumbuh. Masih bawa dia punya ke egosentrisan, selfish. Ada yang korup, yang punya pikiran-pikiran rusak dan mencari keuntungan diri sendiri. Ada yang bantut, yang tidak bertumbuh. Yakobus berkata, janganlah kamu cuma menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Ada orang yang dengar, yang belajar, tapi tidak memperlaksanakan, tidak memberlakukan firman. Itu menjadi masalah. Masih dalam hari-hari ini, bukan cerita lama. Segar masih berlangsung sekarang. Di LA ada satu gereja Indonesia. Gereja itu dari kecil sampai bisa punya gedung sendiri. Saya pernah berkhotbah di gereja itu. Jadi gereja yang besar, tapi berapa tahun lampau gereja itu pecah. Ada kelompok yang keluar. Lalu sampai sekarang gereja itu masih belum selesai perpecahannya, saudara. Di dalam gereja ada kemudian kelompok-kelompok. Yang terakhir, mereka bertikai sampai mesti polisi datang. Kelompok yang satu habis kebaktian, waktu sudah selesai kebaktian, pintu gereja dia rantai gembok. Sebab kelompok lain tidak boleh masuk. Terjadi dalam gereja. Apakah ini tidak memerlukan reformasi? Sampai polisi datang, call 911. Ya, bukan orang keserang penyakit jantung, tetapi ada gereja yang sedang berantakan di sana. Sampai gereja mengatakan, shame, polisi itu mengatakan, shame on you. Saya mendengar dari rekan sejawat yang dulu melayani gereja tersebut, dan dia sudah keluar dari gereja itu. Gereja mengalami persoalan-persoalan. Ada pemimpin-pemimpin yang jahat di dalam gereja, tetapi tampil begitu baik sekali. Lalu
banyak orang panggil dia untuk kebaktian rumah tangga pun masih dia yang dipanggil. Tetapi saya tahu ada pemimpin-pemimpin yang ingin mengangkangi seluruh gereja seperti perusahaan pribadi. Dia mau membangun dinasti untuk keluarganya. Dia kontrol semua gereja cabang. Kalau ada teman sejawat yang dia rasa tidak cocok, dia akan berusaha menyingkirkan rekan sejawat itu. Saya pikir, mau apa orang-orang seperti itu dalam gereja? Untuk apa kita bergereja? Saudara-saudara, gereja perlu selalu meninjau diri untuk mengadakan kemudian reformasi bila perlu. Paulus di dalam surat-suratnya mengatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama. Tadi Efesus 4 ayat 22. Sebab manusia lama itu menemui kebinasaan yang menyesatkan. Lalu kamu perlu dibaharui dalam roh dan pikiran. Menurut istilah Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan, kamu mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui supaya kemudian makin serupa dengan penciptanya, yaitu Kristus sendiri. Itulah tema anniversary kita tahun ini. Kita perlu terus-menerus direform, diperbaharui, dikembalikan ke form yang semula, atau mempelajari apa itu bentuk asli yang harus saya miliki, dan kesanalah aku menuju. Mengapa kita belajar di dalam Bible Study? Mengapa kita belajar basic Christianity dalam kelas investasi? Mengapa kita membaca Alkitab, membaca buku banyak rohani, mendengar banyak khotbah dan sebagainya? Untuk mengetahui standar, mengetahui ukuran dasar. Lalu kemudian kita melihat diri kita, kita menguji diri kita mawas diri dan bebenah supaya kita sesuai dengan standar tersebut. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Nabi dari kecil, Tuhan bertanya kepada Nabi, apa yang engkau lihat? Lalu Nabi itu berkata, aku melihat sebuah tali sifat. Apa itu tali sifat? Kalau orang membangun, rumah atau gedung, waktu dia mendirikan dinding atau memasang tiang, mereka pakai apa? Pakai tali. Sekarang sudah elektronik digital, di kamera yang canggih ada juga gak usah pakai tali, ya kita bisa lihat sebetulnya dia betul tegak lurus atau betul horizontal. Oke. Tapi dulu yang tradisional pakai tali, itu disebut tali sifat. Tali di bawahnya dikasih bandul, bukan? Lalu dipasang di dinding, dari atas ditancap, dipasang paku, diikat di sini, lalu tarik itu lurus. Untuk apa dipasang tali sifat itu? Untuk apa? Untuk menjadi penuntun waktu mau mendirikan dinding, dindingnya harus paralel dengan tali tersebut. Oke? Atau kalau dinding sudah jadi, dipasangin tali itu untuk melihat apakah dindingnya lurus atau tidak. Karena yang lurus itu yang mana? Tali itu pasti tegak lurus, bukan? Ditarik oleh gravitasi, dia pasti tegak lurus. Kalau kelihatan temboknya miring, yang mesti disalahin siapa? Talinya. Oh, ini gara-gara tali, guntingnya talinya bikin kelihatan tembok miring, begitu? No, tembok itu yang harus berbenah diri kepada tali tersebut. Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi itu untuk mengajar bahwa umatku ini diukur oleh tali sifatku ini sudah menyimpang, sudah deform, sudah menceng dari garis yang semestinya. Ayo, direform, dikembalikan, diluruskan kembali sesuai dengan standar. Marilah kita, bukan cuma setahun sekali di bulan reformasi, di bulan Oktober, tapi setiap hari dalam saat teduh pribadi kita membaca. Kalau ada firman Tuhan yang menegur jemaat jemaat itu dan sebagainya, itu untuk mengukur diri saya dan saudara. Apakah saya perlu ditegur atau tidak? Apakah saya berkelakuan sama seperti mereka yang ditegur? Kalau iya, aku harus benar diri. Jangan merasa diri kita begitu canggih, begitu hebat, dan kita tidak mau memperbaiki diri. Ada sebuah kapal
yang canggih sekali, kapal perang dari sebuah negara besar sedang berlayar di samudera. Malam itu ketika dia berlayar, ombak besar, angin keras, kabut. Lalu kemudian dalam keremang-remangan itu, jurumudi memberitahukan kapten, di depan ada kapal lain, ada lampu juga di sana. Nah itu dengan gelombang kelihatannya kok tidak jelas. Kemudian kapten kapal memberikan signal dengan kode Morse, berkata kepada yang di depan itu, "Hai kamu yang di depan, geser kemudi kamu sekian derajat koordinat ke kanan." Lalu dari sana balas lagi signal, "No, kamu yang harus bergeser sekian derajat ke kiri." Kurang aja, kapten kapal ini marah sekali. Dia bilang, "Sekali lagi saya kapten kapal di sini memerintahkan supaya kamu bergeser sekian derajat ke kanan." Dari sana balas lagi, "Tidak, kamu yang harus bergeser sekian derajat ke kiri." Akhirnya kapten kapal mengatakan, "Jangan main-main. Saya adalah kapten komandan kapal perang Amerika Serikat." Disebut nama kapalnya. "Kamu bergeser ke kanan." Lalu dari sana mengatakan, "Saya di sini adalah penjaga mercusuar." Lighthouse. Kamu suruh saya geser ke kanan? No, kamu harus geser ke kiri. Karena kalau kamu jalan terus, kamu pasti nabrak arah. Betul? Mercusuar disuruh geser, bagaimana mau geser? Dia harus jadi patokan. Buat apa orang bikin mercusuar? Itu adalah untuk menghindarkan kapal karang. Karena di sekitar situ banyak karang-karang yang berbahaya. Dalam pelayaran ketika kabut pekat, topan melanda, penglihatan tidak jelas, mercusuar itu memancarkan cahayanya, sekelebat di sana supaya orang tahu di situ ada bahaya. Harus putar haluan, menghindar, menyesuaikan dengan standar. Marilah ilustrasi ini menutup khotbah ini. Ecclesia Reformata, Semper Reformata. Jangan cuma tinggal sejarah reformasi Martin Luther yang hebat itu. Kita setiap hari, bukan cuma gereja. Gereja itu terdiri dari siapa? Dari pribadi-pribadi umatnya. Yang disebut umat pilihan ini. Kita harus setiap hari memeriksa diri. Aku harus mereform diriku. Ada apa yang nggak betul dengan petunjuk firman Tuhan? Kalau tidak, kita ini akan celaka. Kita yang berbenah diri. Karena kita adalah gereja Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kiranya menjelang hari reformasi, juga dalam rangka kita merayakan anniversary gereja kita selalu ingat Ecclesia Reformata, Semper Reformata. Aku harus selalu memerlukan reformasi bila aku ditemukan menyimpang dari form yang sebenarnya. Tuhan berkati firman.